Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Local Nuri dengan NIM 2114201170 dari Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia Manado semester 6. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat yang dibawakan oleh Nurse Alvin Manengke Escape MKes. Dan untuk topik yang akan saya jelaskan dalam pembuatan video kali ini yaitu saya ingin menjelaskan tentang triase dan Glasgow Coma Scale atau GCS dalam keperawatan gawat darurat. Berikut. Apa itu triase? Triase atau triage adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dulu di instalasi gawat darurat atau IGD berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Selanjutnya, ada beberapa jenis triase diantaranya yaitu yang pertama warna merah. Nah, warna merah dalam triase IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Nah, jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Contohnya, pasien yang kesulitan bernafas, terkena serangan jantung, menderita trauma kepala serus akibat kecelakaan lalu lintas, dan mengalami perdarahan luar yang besar. Nah, untuk yang kedua ada warna kuning. Nah, warna kuning menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Nah, meski kondisinya tidak kritis, pasien dengan kode warna kuning masih memerlukan penanganan medis yang cepat. Pasalnya, kondisi pasien tetap bisa memburuk dengan cepat dan berisiko menimbulkan kecacatan atau kerusakan organ. Nah, contoh pasien dengan warna kuning tersebut yaitu misalnya pasien dengan patah tulang di beberapa tempat akibat jatuh dari ketinggian, luka bakar derajat tinggi, dan trauma kepala ringan. Nah, untuk yang triase yang ketiga yaitu ada warna hijau. Nah, warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit tetapi masih dapat ditunda lebih lama maksimal 30 menit. Nah, ketika tenaga medis telah menangani pasien lain yang kondisinya lebih darurat atau kategori warna merah dan kuning, maka mereka akan langsung melakukan pertolongan pada pasien prioritas ketiga. Nah, contoh pasien pada kasus ini yaitu pasien dengan patah tulang ringan, luka bakar derajat rendah atau luka ringan. Nah, untuk kode yang terakhir yaitu ada warna hitam. Nah, kode warna hitam ini menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Nah, sekalipun segera ditangani tetapi pasien tersebut tetap akan meninggal. Nah, contohnya yaitu kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami cedera parah yang bisa menyulitkan pernapasan atau kehilangan banyak darah akibat luka tembak. Selanjutnya ada Glasgow Coma Scale. Nah, apa itu Glasgow Coma Scale? Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala neurologi yang digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kesadaran. Nah, selanjutnya tingkat kesadaran adalah ukuran seseorang terhadap ukuran kesadaran dan juga respon seseorang terhadap rangsangan lingkungan. Untuk selanjutnya, GCS mengukur tingkat kesadaran seseorang berdasarkan 3 aspek respon, yaitu membuka mata atau eye, respon verbal, dan respon motorik. Yang pertama ada respon untuk membuka mata atau eye. Nah, untuk nilainya yaitu yang pertama nilai 4 untuk mata terbuka dengan spontan, nilai 3 untuk mata terbuka ketika diberikan respon suara atau diperintahkan membuka mata, nilai 2 untuk mata terbuka ketika diberi rangsangan nyeri, dan nilai 1 untuk mata tidak terbuka meskipun diberikan rangsangan. Nah, untuk yang kedua ada respon verbal. Nah, untuk kategori respon verbal ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama nilai 5 untuk
mampu berbicara normal dan sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua nilai 4, yaitu untuk cara bicara yang tidak jelas atau diulang-ulang, serta mengalami disorientasi atau tidak mengenali lingkungannya. Yang ketiga nilai 3 untuk mampu berbicara tapi tidak dapat berkomunikasi. Selanjutnya ada nilai 2, yaitu untuk bersuara namun tidak berkata-kata atau hanya mengerang saja. Dan yang terakhir nilai 1. Nilai 1 digunakan untuk tidak bersuara sama sekali. Nah, untuk yang ketiga ada gerakan tubuh atau motorik. Nah, untuk kriteria dari gerakan tubuh atau motorik ini ada terbagi menjadi 6, nilainya ada terbagi menjadi 6. Nah, untuk yang 1 nilai 6 untuk dapat mengikuti semua perintah yang diinstruksikan atau dapat bergerak secara spontan. Yang kedua nilai 5, nilai 5 untuk diberikan rangsangan sentuh. Yang ketiga ada nilai 4, nilai 4 untuk dapat menghindari atau menarik tubuh menjauhi stimulus ketika diberi rangsangan nyeri. Yang keempat ada nilai 3, nilai 3 untuk satu atau kedua tangan menekuk atau abnormal flexion ketika diberi rangsangan nyeri. Yang kelima ada nilai 2 untuk satu atau kedua tangan lurus atau abnormal extension ketika diberikan rangsangan nyeri. Dan yang terakhir ada nilai 1 untuk tidak ada respon sama sekali. Nah, nilai dari ketiga aspek pemeriksaan di atas kemudian digabungkan untuk mendapatkan nilai GCS. Nah, dari nilai 3 respon yang tadi sudah dijelaskan di situ kemudian digabungkan untuk memperoleh nilai. Dan untuk berikut ada 6 penilaian tingkat kesadaran dan skala GCS atau nilai GCS yang mewakilinya. Nah, yang pertama ada kompos mentis. Nah, kompos mentis adalah kondisi sadar sepenuhnya. Pada kondisi ini respon pasien terhadap diri sendiri dan lingkungan sangat baik. Pasien juga dapat menjawab pertanyaan penanya dengan baik. Nah, untuk nilai GCS untuk kompos mentis adalah 15 sampai 14. Nah, yang kedua ada apatis. Apatis adalah kondisi di mana seseorang tidak peduli atau merasa segan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, untuk nilai GCS untuk apatis adalah 13 sampai 12. Nah, untuk yang ketiga ada delirium. Delirium adalah kondisi menurunnya tingkat kesadaran yang disertai dengan kekacauan motorik. Nah, pada kondisi ini, pasien mengalami gangguan siklus tidur, merasa gelisah, mengalami disorientasi, merasa kacau hingga meronta-ronta. Nah, untuk nilai GCS pada delirium ini yaitu 11 sampai 10. Nah, untuk selanjutnya ada somnolen. Nah, somnolen adalah kondisi mengantuk yang cukup dalam namun bisa dibangunkan dengan menggunakan rangsangan. Nah, ketika rangsangan tersebut berhenti, maka pasien akan langsung tertidur kembali. Nah, untuk nilai GCS untuk somnolen ini yaitu adalah 9 sampai 7. Nah, selanjutnya ada sopor. Nah, sopor adalah kondisi mengantuk yang lebih dalam dan hanya dapat dibangunkan melalui rangsangan yang kuat seperti rangsangan nyeri. Nah, meskipun begitu, pasien tidak dapat bangun dengan sempurna dan tidak mampu memberikan respon verbal dengan baik. Nah, untuk nilai GCS pada sopor ini yaitu 6 sampai dengan 4. Dan yang terakhir ada koma. Nah, koma adalah kondisi penurunan tingkat kesadaran yang sangat dalam. Nah, dalam kondisi ini tidak ditemukan adanya gerakan spontan dan tidak muncul juga respon terhadap rangsangan nyeri. Nah, untuk nilai GCS untuk koma yaitu adalah nilai 3. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang triase dan GCS. Dan semoga apapun yang sudah saya sampaikan biarlah bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Dan teman-teman jangan lupa dengan triase atau GCS yang tadi sudah dijelaskan, biarlah semoga bisa menambah ilmu bagi teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih.